walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya untuk meneruskan latihan membaca kitab Arab tanpa harokat atau harokatnya tidak sempurna. Semoga pada kesempatan kali ini bisa lancar dari awal sampai akhir. Baik, sekarang kita lihat yang di layar. Jelas ini suaranya ini? Jelas? Iya. Qala al-muallifu as-sadisu al-qana'atu waz-zahadatu. At-tahalli bil qana'ati waz-zahadati. Wa haqiqatu zuhdi az-zuhdu bil harami wal ibtiadu an himahu bil kaffi 'anil mushtabihati wa anit tatallu'i ila ma fi aidin nasi wa yu'saru 'anil imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala law awsa insanun li'aqalin nasi surifa ila zuhad. Ya, demikian materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Itu adalah bacaan yang akan kita bahas dari sisi arti perkataannya, arti maksudnya, kemudian faedah bacaan dan tanya jawab terkait dengan tata bahasanya. Perhatikan terjemahan harfiah atau lafziah, terjemahan berkata. Penulis buku ini mengatakan, yaitu Al-Allamah Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Beliau menyatakan yang keenam, al-qana'atu waz-zahadatu, qana'ah dan zuhud. Qana'ah dan zuhud. At-tahalli, berhias diri, bil qana'ati, dengan sifat qana'ah, waz-zahadati, dan sifat zuhud. Wa haqiqatu az-zuhdi, dan hakikat zuhud adalah az-zuhdu, kezuhudan, bil harami, dengan yang haram, wal ibtiadu, dan menjauh diri, an himahu, dari larangannya, bil kaffi, dengan menahan diri, anil mustabihati, dari hal-hal yang syubhat, wa anit tatallu'i, dan dari melihat, ila, kepada, ma, apa-apa yang, fi aidin nasi, di tangan-tangan manusia. Wa yu'saru, dan diriwayatkan, anil imam Syafi'i, dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, semoga
Allah Ta'ala yang maha tinggi merahmatinya. Lau sekiranya so insanun manusia memberikan wasiat li'aqalin nasi kepada manusia yang paling berakal, paling pintar, surifa niscaya akan diarahkan ila zuhadi kepada para zuhud, kepada orang-orang yang zuhud. Demikian terjemahan harfiah. Sekarang kita masuk pada tarjamah at-tafsiriyah. Terjemah secara tafsir, secara maksudnya. Perhatikan. Asadisu al-qana'atu waz-zahadatu. Penulis buku ini meneruskan adab daripada talibul ilmi, pencari ilmu, yaitu yang keenam berupa adab yang harus dimiliki oleh seorang pencari ilmu adalah al-qana'atu waz-zahadatu. Bersifat qana'ah dan bersifat zuhud. Nanti kita akan jelaskan apa itu qana'ah dan az-zahadah dan zuhud. Atahalli bil qana'ati wa zahadati. Hendaknya seorang penuntut ilmu, tentunya semua muslim. Kapan disebutkan pencari ilmu, maka semua muslim, karena muslim, orang yang berislam, punya kewajiban semuanya, laki perempuan, besar kecil, harus mencari ilmu. Hendaknya bagi para penuntut ilmu untuk menghiasi dirinya dengan sifat qanaah dan zuhud. Wa haqiqatu az-zuhdi, dan hakikat zuhud adalah az-zuhdu bil harami, zuhud dengan barang yang haram. Meninggalkan barang yang haram, meninggalkan hal yang diharamkan. Wal ibtiadu an himahu, dan menjauh diri dari larangannya, larangan Allah azza wa jalla. Bil kaffi anil mustabihati, dengan mengekang diri daripada hal-hal yang syubhat, yang samar-samar. Wa tatallu'i, dan dari melihat ila ma fi aidin nasi, kepada apa yang berada pada kekuasaan orang-orang, kepemilikan orang-orang. Maksud daripada paragraf yang ini adalah secara ringkas, hendaknya semua pencari ilmu untuk memiliki sifat qanaah dan zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud adalah meninggalkan yang haram. Hakikat zuhud adalah meninggalkan yang haram. Dan menjauh dirinya daripada larangan Allah azza wa jalla. Catatan di sini, melihat daripada keterangan Asy Al-Utsaimin dalam syarahnya, bahwasannya hakikat az-zuhdi bil haram, ini adalah yang dimaksudkan menurut penelitian atau pemahaman Syekh Utsaimin adalah ini kaitannya dengan wara'. Ini kaitannya dengan al-wara'u. Jadi al-wara'u adalah meninggalkan yang haram. Jadi az-zuhdu bil haram di sini, ya, penjelasan daripada Syekh Utsaimin adalah al-wara'u
fil harami, meninggalkan yang haram. Karena ada istilah zuhud dan ada istilah wara. Dan dua-duanya adalah ada perbedaan. Apa perbedaannya? Kalau wara adalah meninggal yang diharamkan. Adapun zuhud lebih tinggi derajatnya. Apa itu? Adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Maka dari sini kita memahami istilah dua istilah, satu zuhud, satu wara. Mana yang lebih tinggi adalah zuhud. Kenapa? Karena zuhud adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya di hari akhirat kelak. Mana-mana yang ada manfaatnya ditinggalkan oleh seorang yang zuhud. Adapun yang waro adalah meninggalkan yang haram. Dan ini adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib bagi setiap muslim untuk bersikap waro karena meninggalkan hal yang diharamkan. Adapun yang zuhud adalah dia lebih tinggi daripada waro. Apa? Dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Oke, kita teruskan lagi penjelasan daripada mu'alif ini. Bil kaffi 'anil mustabihat wa nitatallu'i ila ma fi aidin nasi. Dengan cara mengekang diri, menahan diri daripada hal-hal yang syubhat, yang samar-samar, yang tidak jelas hukumnya. Jadi ketika ada seorang talibul ilmi, dia mendapati hal yang samar-samar hukumnya, maka hendaknya mengambil jalan yang selamat dia untuk meninggalkannya. Ya, baik, karena di sini kami ada tamu sebentar. Jadi ini di pending sekitar 10 menit ya. Harap maklum adanya, nanti kami masuk lagi. Walhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami teruskan di sini. Terdengar ini suara kami ini? Terdengar suara ini? Jelas, Ustaz. Ya, baik. Terdengar, Ustaz. Ya, Terdengar, insyaallah. Ya. Jadi penulis daripada buku ini meneruskan bil kafi 'anil mustabihat, hendaknya dengan cara mengekang dirinya daripada barang-barang yang syubhat. Jadi ketika seorang talibul ilmi mendapati sesuatu yang samar-samar hukumnya, maka jalan selamat adalah meninggalkannya. Kemudian apa? Wa ani tatallu'i ila ma fi aidin nasi. Dan juga mengekang diri daripada melihat apa yang ada pada kepunyaan orang-orang. Artinya apa? Ketika orang lain memiliki yang bersifat duniawi, apakah kendaraan atau tempat tinggal atau yang lainnya, maka hendaknya talibul ilmi untuk tidak menginginkan apa yang mereka miliki, dengan cara minta-minta kepada orang-orang agar dia bisa mengumpulkan harta agar bisa membeli apa yang mereka beli. Sehingga dengan melihat ke orang, kepemilikan orang, maka dirinya menjadikan untuk mau minta-minta.
Nah, ini adalah yang nggak boleh. Adapun kalau seandainya melihat kepada apa yang dimiliki oleh orang lain, kemudian ingin memilikinya dengan cara yang baik, kemudian dengan niat untuk ta'ah, ketaatan pada Allah Azza wa Jalla, maka ini hal yang diperbolehkan. Jadi Islam mengajarkan ketika seseorang yang dia memiliki harta atau dia berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan harta dengan tujuan harta ini akan dipakai untuk ketaatan pada Allah Azza wa Jalla, maka ini dimasukkan kepada kategori zuhud. Dimasukkan oleh para ulama adalah para orang az-zuhad. Dan juga orang yang miskin, hartanya sedikit, dia manfaatkan untuk hal-hal yang berupa ketaatan pada Allah, juga tidak masukkan pada kategori az-zuhad. Sebaliknya, orang yang punya harta banyak atau harta sedikit dan dipakai untuk hal-hal yang mendatangkan murka Allah, maka ini dikeluarkan daripada kumpulan orang-orang yang zuhud. Itu adalah keterangannya. Sekarang kita teruskan. Wa yu'saru 'anil Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan diriwayatkan dari Imam Syafi'i, semoga Allah yang Maha Tinggi merahmatinya. Beliau mengatakan, lau awsa insanu, sekiranya orang-orang atau sekiranya seorang manusia memberikan wasiat, li'aqalin nasi, kepada manusia yang paling berakal, surifa ila zuhadi, hendaknya diarahkan, disalurkan kepada para zuhud, para orang-orang yang zuhud. Apa artinya? Ketika seseorang ingin meninggalkan wasiat atau ingin membuat wasiat, apakah berupa harta atau yang semisalnya, maka apa? Hendaknya seorang ini yang akan memberikan wasiat, wasiat ini hendaknya diberikan pada orang yang paling berakal. Siapa mereka? Siapa dia? Dia adalah az-zuhad, orang yang zuhud. Kenapa demikian? Di awal tadi sudah dijelaskan, zuhud adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Artinya apa? Orang yang meninggalkan yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya berarti dia orang pintar. Lebih daripada warok. Karena dia mampu meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat untuk dia pada hari akhirat kelak. Ya, demikian penjelasan daripada bacaan yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Sekarang faedah daripada bahasa adalah kita lihat li'aqalin nasi. Ada ini ya. Lau awsa insanun li'aqalin nasi surifa ila zuhadi. Li'aqalin nasi, aqal ini adalah isim tafdil. Jadi kita belajar ya kata bahasanya aqal isim tafdil dari kata akilun. Akilun isim fa'il dari kata aqala yaqilu aklan. Imangan fa'ala yaqilu fa'lan. Aqala berpikir. Akilun orang yang berpikir, orang yang berakal. Isim tafdilnya aqal, aqalu. Bisa diartikan paling berakal atau lebih berakal. Kalau setelah aqal tidak ada min, tidak ada pembandingnya, tidak ada kata dari, maka diartikan ter atau paling berakal atau ya, orang yang terpintar. Nah, di sini
Karena nggak ada min, kita artikan aqalin nasi, manusia yang terpintar, paling berakal. Kemudian faedah daripada aqal ini, aqalu timbangan af'alu. Dikaitkan dengan pembahasan nahwu, dia masuk pada kategori isim yang tidak boleh ditanwin dan tidak boleh di kasrah. Untuk yang kasus yang sekarang kita dapati, aqal dia nggak boleh ditanwinkan. Li'aqali seharusnya nggak boleh li'aqalin. Ya, kenapa? Di sini ada dua hukum yang ada di sini. Yang pertama, dia adalah ya mudhof. Dia adalah mudhof. Mudhof nggak boleh tanwin. Yang kedua, ini termasuk timbangan af'al. Ya, kalau dia secara umum, hukum secara umum adalah nggak boleh tanwin. Nah, sekarang tadi dikatakan akal ini termasuk isim layan sharif, isim yang tidak boleh dua hal. Satu, tanwin, dua kasar. Tanwin sudah jelas ini nggak boleh tanwin karena di sini mudhof, mudhofun an-nasi mudhofun ilaihi. Akali kita baca tadi kasrah. Kenapa? Karena isim tafdil kalau dia menjadi mudhof dan mudhof ini diawali dengan huruf jar, maka gugurlah hukum isim layan sharif. Gugurlah larangan kasar. Maka kita baca li'aqalin nasi. Ya, demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sekarang yang terakhir tanya jawab terkait dengan materi yang sudah kita baca. Silakan bagi yang mau bertanya tentu disampaikan. Ada pertanyaan silakan. Ahuna Abu Sama, Ahuna Dio Devlin, Uhtuna Fitriana Kurnia Sari, Uhti Ismi Day, Uhtuna Rabiat Ladawiyah, Ahuna Wawan, Uhtuna Rahayu. Ya, ada pertanyaan silakan. Ya, mau bertanya ya. Ya, Ustaz. Tanya, Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau terkait dengan uzlah itu apa ya, Ustaz? Ya, gimana ya? Kalau uzlah itu? Ya. Uzla adalah secara bahasa dari kata azala. Azala artinya menyendiri, berlepas. Nah, uzla di sini biasa yang dipakai adalah mengasingkan diri. Ya, mengasingkan diri untuk apa? Menghindari daripada eh, tercampurnya dengan lingkungan yang tidak bagus. Umpama dalam lingkungan ya nggak bagus, nggak Islami, kemudian dia ambil eh, jalan yang memungkinkan bagi dia. Kalau terus menerus berada dalam lingkungan, dia khawatir akan terbawa oleh arus kekotoran di masyarakat, maka dia ngasingkan diri ke tempat yang lain. Ini adalah uzlah. Jelas kira-kira ya, Hono? Insya Allah jelas, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Ahuna Dio, ada masalah?
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.